Oh, masih bisa loh ya. Harusnya sih masih bisa ya. Masih Apalagi bisa ya? kalau dimiringin bisa 3 koper nih ya, 3 koper ini ya. Tapi nggak bisa nutup, bro. Coba. Bicara nantang, mau nantang apa sih dari yang senior nih? Karena Oke. ini 2022, itu 2023. Eits, jangan salah. Halo sahabat Tim Channel. Nah, kali ini saya lagi ada di depan mobil yang lumayan favorit. Ini juga pernah memenangkan Best Design Award karena ini adalah produk global. Ini adalah HR-V yang generasi ketiga tahun 2022 pertama dimunculkannya. Panjang sekali perjalanan HR-V ini. Generasi pertama dia muncul di tahun 98, tapi belum masuk pasaran Indonesia. Nah, baru generasi kedua 2014 dia masuk ke pasaran Indonesia yang HR-V sebelum generasi ini. Sampai tahun 2022 baru digantikan dengan generasi yang ketiga. Ini berbekal mesin 1500 cc dengan tenaga 121 PS dan torsinya 145 Nm. Legend datang nih. Wih, ngapain, Halo, bro? Legend. Ngapain? Lagi jelasin mobil ini nih. Wih, Kayaknya setara ini. jelas. Nah, coba Legend presentasiin ini. dong mobil itu. 2023 ini keluar. Penantang. Yoi. Tapi Karena duluan ini. ini legend ini. Iya, Vitara Perlu gitu loh. kita jelaskan ya. Silahkan. Nah, Vitara, Grand Vitara itu masuk ke Indonesia teman-teman di tahun 92. Tapi sebenarnya Grand Vitara ini udah lama ya mengaspal di globalnya gitu. Untuk Indonesia sendiri tahun 92 di generasi pertamanya. Kemudian dia sudah melakukan facelift untuk generasi keduanya ini di tahun 2001. Lalu setelah sekian lama dia ada muncul lagi generasi ketiganya 2006. Panjang banget ini kisahnya. 2006 berarti 2006 ya. 2006. Kemudian dia melakukan facelift di generasi ketiga itu ada facelift tahun 2012. Namun bentuknya belum seperti ini. Iya. Di generasi Vitara sebelum-sebelumnya itu masih konsepnya dia medium SUV. Medium SUV. Yang pada saat itu penantangnya kita sebut aja karena brandnya kan ini kita sama-sama nih, Honda CR-V. Jadi itu untuk penantangnya pada waktu itu. Iya. Di generasi keempat ini Grand Vitara melakukan perubahan yang brutal. Dari segmennya berubah, dari mesinnya berubah. Nanti kita akan ulas, Iya. bro. Boleh? Mumpung ada Honda HR-V juga, ini penantang terberat di segmen compact SUV. Iya, di segmen compact SUV. Di segmen compact SUV ini memang Honda HR-V ini perlu kita tantang. Boleh? Biar teman-teman tahu bahwasanya Grand Vitara juga ada sesuatu yang berbeda dan ada sesuatu yang istimewa di mobil ini. Oke. Kita ulas nanti satu persatu. Tapi bicara nantang nih, Bos. Oke. Bicara nantang, mau nantang apa sih dari yang senior nih? Karena Oke. ini 2022, itu 2023. Eits, jangan salah. Yang pertama, kita ngomongin mesin. Boleh? Sambil buka kap mesin dulu ya. Oke, kita buka juga. Kita buka kap mesinnya nih, teman-teman. Ini yang istimewa dari Suzuki ya. Dia punya kap mesin berat. Artinya kan platnya juga tebel. Bukan kaleng-kaleng. Oke. Panas. Nah, mobil ini memiliki mesin K15C modifikasi dari mesin K15B. Legend itu K15B ya, yang dimiliki oleh Suzuki, terkenal dengan irit, efisien, bertenaga, dan tangguh untuk mesinnya sendiri. Apalagi ini udah hasil modifikasi K15C dengan ESG dan baterai lithium ion. Teknologi SHVS yang dimiliki Suzuki ini mampu memberikan performa yang bertenaga dan lebih efisien serta lebih awet karena mobil ini memiliki transmisi 6 speed konvensional. Itu terkenal dengan awet dan tangguh, enak kalau nanjak-nanjak menggunakan transmisi itu karena kita udah pernah nyoba sebelumnya. Tenaganya ini
103 PS dan torsinya 136,8 Nm. Artinya dengan spesifikasi seperti itu diharapkan mobil ini bisa lebih irit dibandingkan kompetitor lainnya dan di kelas compact SUV lainnya. Untuk desain eksterior, dia terlihat banget kekinian, mewah dan sportinya itu dapat banget. Apalagi di kelampuannya teman-teman. Di DRL-nya ini udah konsep 3-point LED ya untuk DRL-nya. Kemudian untuk headlamp-nya dia sudah LED juga, LED projector. Untuk lampu sennya dia di atas ya teman-teman. Jadi LED-nya ini bisa berfungsi sebagai lampu sen juga. Di bagian belakang dia sudah memiliki suspensi double action teleskopik dengan torsion beam sebagai stabilizernya. Artinya harusnya mobil ini lebih nyaman dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Grand Vitara ini punya dimensi yang sebenarnya hampir mirip dengan Honda HR-V. Dia punya panjang 4,345. Artinya mobil ini memiliki panjang 4 meter 30 cm sekian. Ini lebih panjang sedikit dibandingkan dengan Honda HR-V. Lalu untuk tingginya dia juga lebih tinggi nih. Dari Honda HR-V dia punya tinggi 1795. Artinya hampir 1,8 meter ya untuk tingginya. Dia juga lebih tinggi. Apa manfaatnya lebih tinggi itu? Kabinnya nanti akan terasa lebih lega. Untuk lebarnya, ini kelegaan kabin juga ini berfungsi di sini ya. Dia punya lebar 1645, 1 meter 6 cm, 60 sentian ya. Itu ya teman-teman untuk dimensi dari Grand Vitara. Dia untuk dimensi lebih unggul dibandingkan Honda HR-V secara keseluruhan. Untuk profil bannya kurang lebih sama ya untuk HR-V dan Grand Vitara, tapi untuk dimensinya dia lebih kecil. Dimensinya 215/60 ring 17. Nah, untuk HR-V nanti kita akan lihat juga berapa dimensinya. Cuman untuk ketebalan ini lebih tebal dibandingkan kompetitornya. Cakram depan belakang. Kemudian istimewanya mobil ini dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Kita lihat nanti untuk kamera 360-nya ketika test drive ya teman-teman. Udah auto retract dan dia udah keyless entry. Ini yang paling saya suka di Grand Vitara bagian belakang. Dia LED-nya memanjang dari sudut sana ke sudut sini dan terlihat mahal gitu loh LED-nya. Terus dia ada di sini 3-point LED ya. Suzuki nyebutnya seperti itu. Gradasinya cakep dan ini solid ya teman-teman. Untuk warnanya merah, nggak putus-putus, cakep banget. Ini selera lagi-lagi, tapi saya suka di bagian belakang. Dia udah memiliki rear defogger. Suzuki itu hebatnya dari entry level sampai kelas paling tingginya sudah memiliki rear defogger. Dia juga sudah dilengkapi dengan shark fin antena, lalu mount stop lamp-nya juga udah LED. Untuk lampu sen belum LED, lampu mundur pun belum LED, masih halogen. Walaupun dia memiliki kamera 360, tetapi tetap tidak meninggalkan sensor parkir yang disematkan di mobil ini, 4 buah sensor parkir. Nah, untuk tampilan depannya, untuk grill-grillnya dia sewarna body, warna putih metalik juga, jadi sangat menarik, dibalut dengan logo Hondanya yang berwarna chrome. Yang lebih menarik untuk sisi kelampuannya. Untuk lampu utamanya dia sudah LED reflektor. Untuk dimensi dari HR-V ini, untuk panjangnya dia 4330 atau 4 meter 30 cm sekian. Untuk lebarnya dia 1790 atau 1 meter 70 sekian senti. Nah, untuk tingginya dia 1590 atau hampir 160 cm. Nah, yang paling menarik untuk profil bannya, nah kebetulan ini yang tipe HR-V tipe SE atau Special Edition.
Untuk bannya 2250 per 50 ring 18. Jadi kategorinya mungkin ini untuk kategori jalan halus dia akan enak banget untuk dikebut. Tapi kalau untuk jalan berlubang kayaknya agak ngaruh dikit karena bannya kurang tinggi. Yang paling menarik bagian belakangnya. Biasanya harusnya kan segaris ya normalnya, tapi dia ditaruh di bagian kaca jendela. Jadi terkesannya lebih menarik. Depan cakram dan belakang juga cakram. Depan MacPherson strut untuk suspensinya dan belakangnya adalah Hasep torsion beam. Honda selalu mengutamakan performa, makanya ini mobil tingginya tidak terlalu tinggi, cuma 150,9 cm. Makanya dia lebih aerodinamis karena khusus untuk power yang lebih kencang. Makanya untuk desain belakangnya juga menurut saya dia sedikit ergonomis. Dibekali dengan kelampuan sudah LED semuanya. Sayangnya untuk LED ininya dia belum solid, jadi masih agak putus-putus ya. Sayangnya untuk lampu sen halogen, lampu mundurnya juga sudah LED dong. Ini sudah tinggal pencet-pencet aja, gampang. Tapi sayangnya dia cuma berbekal kamera mundur aja, belum 360. Kalah masih sama si Legend itu. Sudah ada defoggernya, rear defogger, terus antena shark fin, sudah ada high mount stop lampnya. Jadi secara tampilan menarik juga mobil. Tadi kita udah ngecek semuanya. Iya, bagian depan, samping, sampai belakang. Mesin, kapasitas ininya, horsepower-nya dan lain sebagainya. Siap. Untuk dimensi secara keseluruhan ya, ini lebih unggul loh. Saya harus mengakui, dimensi, lebar, tinggi, sampai panjangnya masih unggulan itu. Grand Vitara. Iya. Tapi faktualnya belum dicek. Faktualnya belum dicek. Yuk kita cek faktualnya. Iya. Untuk kelegaan baris kedua. Serta kapasitas bagasinya. Bagasi. Dan jangan lupa yang terakhir. Rasa berkendara. Rasa berkendaranya akan kita ulas. Yuk. Oke, langsung aja. Kabin langsung. Cikidot. Buktikan, bro. Kita ke kapasitas bagasinya dulu. Ya, ini kebetulan ada 3 koper ya. 3 koper ya. Kita coba masukin kita masukin. Nanti silakan untuk buka. HRV juga kita cobain dulu juga. Faktualnya. Nah, dia belum elektrik ya, tapi tombolnya udah elektrik. Cuman belum power back door. Sama kita. Sama. Setara. Makanya dia satu persaingan. Satu persaingan. Compact SUV. Nah, Grand Vitara sudah dilengkapi dengan pembatas kayak gini ya, teman-teman. Jadi untuk melindungi bagian belakang. Siap. Kita coba dengan pembatas ya. Masukin, bro. Oke. Nah, ini 2 koper, 3 koper. Natanya bagus bisa. Woi, tar dulu. Coba muat. Panjangnya kan artinya selisihnya segini nih. Iya. Selisihnya segini, atas masih punya space yang banyak. Iya, benar. Ini masih cukup buat kotak-kotak kecil ya. Kotak-kotak kecil, kardus, koper 4 seperti ini juga bisa muat ya untuk di Grand Vitara ini. Kalau berdiri, nah kalau kita miringin ya. Kalau kita miringin, kalau kita miringin, bisa nggak dia? Masih bisa loh ya. Harusnya sih masih bisa ya. Masih apalagi bisa, kalau dimiringin bisa 3 koper nih ya, 3 koper ini ya. Tapi nggak bisa nutup, bro. Coba. Bisa, ini kan batas penutup di sini, coy. Tapi ininya lewat. Coba. Bisa. Oke ya. Siap. Ngepas ya, intinya ngepas nih kayak ngepas gini. Ya, oke. Kalau diberdiriin ininya harus ditutup. Ini bisa dilepas juga ya. Dilepas juga, teman-teman. Oke, karena ini gampang untuk kita lepas dulu. Jadi enak banget ini. Ini yang ini udah. Ini juga udah space-nya masih lumayan muat banyak ini. Iya. Kalau kita giniin, tuh. Masih bisa. Nah, masih panjang juga untuk ke bagian belakangnya. Masih muat satu koper ini tapi tiduran. Iya, tiduran ya. Iya, kalau berdiri gini ntar nggak bisa nutup. Oke, kita coba praktekkan juga di HRV, bro. Iya, boleh.
Siap. Ini lumayan jadi ya. Lumayan. Dengan Luas ini. konfigurasi yang beda-beda tadi tuh. Ah. Lebih baik yang mana? Terserah teman-teman. Nanti kita coba dulu yang sono, baru kita teman-teman suruh milih ya kan. Oke. Siap. Nah, ini sekarang coba nih. Kita coba. Ini ada melandai begini ya posisinya ya, tempat karena dia untuk bagasinya. mengejar aerodinamis. Aerodinamis. Memang mobil lebih kenceng secara tenaga. Iya, tapi kan kalau kabin masih dipertanyakan. Nah, ini sama ya? Sama ya untuk masih bukaannya. Tombolnya aja yang elektrik, belum power back door, teman-teman. Kopernya gede-gede nih. Tuh, segini sama saya ya? lah. Koper yang sama ini? Sama seperti yang di Grand Vitara. Grand Vitara. Coba kita buka, tiduran dulu. kita tidurin. Tidurin. Ampun. Nggak muat ya? Nggak muat. Padahal bro, di atas kertas, dia lebih banyak loh. Untuk kapasitas bagasi dalam liter. 340 literan. Dalam liter kali, bukan dalam liter persegi. Ya. Iya. Liter kan bisa ini, tapi kalau dilihat langsung aja, ini kan melandai ini. Nah, coba nih, ini kan udah nggak bisa. Kalau yang ya. seperti Grand Vitara ya. Kalau Grand Vitara tadi ini tiduran. Dua-duanya, terus dia ditaruh di tengah masih muat. Masih muat. Kalau ini udah nggak. Udah nggak bisa ini. Oke. Kalau dipaksa rusak nanti. Iya, kita harus fair deh. Harus fair deh kita. Harus begini ya. Ya. Kita tutup coba. Tutup masih bisa, tuh. Bisa, tutup bisa lah, jelas. Nggak bisa nutup. Harus dipaksa. Jangan dipaksa. Jangan, mobil orang. Ternyata ininya lebih. Iya, landai banget ini karena dia landai banget. Jadi ternyata belum bisa ya. Lanjut kita posisi apalagi berdiri. Begini. Udah nggak bakalan bisa. Ini udah nggak bakal bisa. Jadi dia mungkin dengan format yang berbeda. Nggak bisa ini, bro. Kalau bukan 5 penumpang bisa. Ya ininya dibuka. Iya, ininya harus di ini. Tapi ya, secara kan muatan bagasi head to headnya kalah ini. Kalah untuk muatan bagasi bagian belakang, teman-teman. Apalagi diginiin. Diberdiriin udah nggak bisa. Ini udah nyentuh. Sudah nggak bisa ya. Nah, udah nggak bisa jelas ya. Jadi untuk kapasitas bagasi. Jadi gimana? Kalah untuk kapasitas bagasi clear ya? Clear lah. Oke. Siap itu teman-teman. Jadi nggak perlu dipraktekin lagi ya. Yang lainnya karena ini. Kita sudah bongkar-bongkar, coba bongkar-bongkar, emang sudah tidak muat. Tidak memungkinkan. Jadi ini mungkin cuma muat 2 koper. 2 koper coba. 2 koper dengan kondisi begini. Tumpuk-tumpukan satu begini. Nah, satunya koper kecil lagi. Ininya begini. Bisa nggak? Oh, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Secara overall kalah. Jadi dia diposisikan tadi 3 posisi tadi udah nggak muat. Siap. Tadi udah clear ya. Ininya atasnya lebih melandai dibandingkan Grand Vitara. Siap. Kalau Grand Vitara belakangnya nggak begitu landai. Makanya dia muatnya lebih banyak. Nah, kita di kenyamanan 5 penumpang coba kali ya. Yuk. Sekarang ya. Let's go langsung. Yuk. Kasihan kalau perjalanan jauh. Ini kita objektif nih ya. Iya, objektif. Kita objektif ya. Apa yang berasa pertama kali? Empuk. Nah, itu. Benar ya. Beda ya. Beda. Ini lebih empuk dibandingkan yang tadi kita coba dan itu fakta, teman-teman. Fakta. Ininya? Untuk fitur ADAS ya, tapi di sini kalau Honda menyebutnya Honda Sensing ya. Iya. Sudah ada lane watch-nya, jadi di sebelah kiri ya. Iya. Biasanya kalau sunroof ini dia paling sampai sini doang nih ya. Nah ini dia sampai ada lebihannya lagi untuk ngebuka kacanya.